kelas. Ya, kita jumpa lagi di pertemuan ke-14. Masih akan membahas tentang kimia unsur. Nah, untuk pertemuan ke-14 ini kita akan bahas tentang periode ketiga. Nah, masih ingat nggak untuk pelajaran kelas 10 gimana cara membaca sistem periodik unsur? Nah, kalau misalnya pertemuan sebelumnya yang tentang logam alkali, alkali tanah, halogen, dan gas mulia itu adalah penggolongan dari atas ke bawah ya, atau yang disebut sebagai golongan. Nah, pada pertemuan ke-14 ini kita akan bahas tentang periode atau baris, yaitu dari kiri ke kanan. Nah, jadi ngapain aja Miss kita bahas unsur dari kiri ke kanan? Kan udah dari atas ke bawah gitu ya. Nah, jadi gunanya adalah kita bisa membandingkan sebenarnya ada nggak sih perubahan sifat kimia jika kita urutkan unsur-unsurnya tidak lagi dari atas ke bawah, tapi dari kiri ke kanan. Nah, bagaimana ya? Jadi yang akan kita bandingkan nanti, kan kalau sebelum itu kita membandingkan antar golongan ya, misalnya golongan alkali aja, golongan alkali tanah aja, halogen aja, atau gas mulia aja. Nah, tapi di periode ketiga ini kita akan membandingkan unsur-unsur dari berbagai golongan. Nah, apakah ada perubahan kimia, ada perubahan sifat kimianya, perubahan sifat fisikanya, atau lain-lain. Nah, jadi akan kita bahas di pertemuan kali ini. So, check it out! Oke, kita mulai untuk membahas si unsur periode ketiganya ini ya. Unsur periode ketiga, ingat ya, ada di baris ketiga di sistem periodik unsur. Nah, jadi ini materinya banyak sekali, tapi nanti Miss akan mempersingkat dan kalian bisa baca sendiri nanti di PowerPoint ya, ditambah dengan materi-materi lain yang bisa kalian dapatkan dari Google atau dari buku kalian atau dari sumber-sumber yang lain. Kita mulai ya. Nah, jadi ini ciri-ciri khusus untuk unsur periode ketiga. Nah, jadi unsur-unsur pada periode ketiga itu kita yang golongan B yang tengah-tengah itu kita abaikan dulu ya. Kita hanya akan fokus di golongan A-nya aja atau golongan utama. Nah, golongan utama itu kan golongan 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6, 7, 8A itu ya, golongan yang akan kita bahas. Oke, nah yang pertama ada unsur jadi di periode ketiga itu ada beberapa unsur ya, ada 4 unsur bagiannya. Yang pertama itu unsur logam, itu kan sudah pelajari ya. Itu ada natrium, itu di golongan logam alkali. Kemudian ada magnesium, alkali tanah, dan ada aluminium, itu untuk unsur logam. Kemudian ada unsur metaloid, yaitu Si atau silikon. Kemudian ada unsur non-logam, yaitu ada fosfor, sulfur, dan klor, yaitu Ps dan Cl. Dan kemudian ada unsur gas mulia, itu Ar. Nah, unsur-unsur tiap periode ini tidak mempunyai sifat yang mirip. Jadi dia nggak mirip. Kenapa nggak mirip, Miss? Iya, karena kan dari golongan yang berbeda-beda ya. Berarti otomatis sifatnya itu nggak mirip. Nah, tetapi sifat-sifatnya berubah secara berurutan. Jadi semakin ke kanan nanti akan ada perubahan sifatnya secara berurutan. Nanti kita akan lihat. Oke, ini contohnya ya, natrium. Ini ada gambarnya. Ini kalian bisa lihat sifat fisiknya mulai dari nomor atomnya sampai wujudnya. Yang harus diperhatikan dalam sifat fisik ini adalah yaitu konfigurasi elektronnya itu bagaimana, massa atom relatif atau biasa kita kenal sebagai MR-nya itu bagaimana, jari-jari atom, titik didih, titik lebur, elektronegativitas, dan energi ionisasi. Nah, itu biasanya sih yang jadi faktor utama. Karena nanti itu yang akan berubah. Dari kiri ke kanan nanti akan kita lihat perubahan-perubahan. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri, lihat perubahannya ya. Ini untuk natrium. Kemudian, nah natrium ini digunakan untuk berbagai hal. Contohnya yaitu dipakai dalam pembuatan ester. Terus NaCl ya, ingat NaCl itu kan garam dapur kalian ya. Dan kita semua itu digunakan oleh hampir semua makhluk ya pasti ya. Kemudian ada natrium benzoat untuk pengawetan makanan, natrium glutamat untuk penyedap makanan. Nah, MSG itu adalah monosodium glutamat atau natrium glutamat. Nah, itulah ya. Micin itu adalah dari natrium. Kemudian apalagi? Kemudian ada isi dari lampu kabut, ada NaOH, NaHCl3, dan beberapa kegunaan lainnya. Itu untuk natrium. Oke, terus ada banyak lagi ya. Ini ada beberapa reaksinya, bisa dibaca sendiri nantinya. Nah, NaCl ini diperoleh NaCl kalian itu yang kita makan. Nah, itu bisa diperoleh dari proses Downs ya. Nanti prosesnya bisa cari sendiri. Kayaknya udah ya sebelumnya ya. Pas di pertemuan logam alkali kayaknya sudah menjelaskan ada juga bagian dari pembuatan NaCl ini ya. Itu harus dirangkum di buku catatannya. Next, kemudian ada magnesium.
Nah, ingat ya, yang diperhatikan adalah nomor atom, konfigurasi elektron, MR-nya, jari-jari atom, titik didih, titik lebur, elektronegativitas, dan energi ionisasi. Apakah semakin naik atau semakin turun yang bagian-bagian yang tadi disebutin? Oke, ini kegunaan magnesium. Dia sebagai produksi logam, kaca, dan semen, konstruksi pesawat, pemisahan sulfur dari besi dan baja. Nah, banyak lagi ya. Kemudian ada ini ciri-cirinya, dia logamnya warna putih. Nah, itu magnesium, ada juga pengolahannya ya. Jadi cara pengolahan magnesium dari mana? Biasanya dari air laut ternyata. Nah, bagaimana cara dapetinnya, Miss? Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, gimana caranya. Dia pakai CaOH 2 kali untuk mengendapkan si MgOH 2 kalinya. Nah, nanti dari MgOH-nya akan diproses lagi sehingga nanti akan membentuk si logam Mg. Oke ya, kemudian ada namanya aluminium. Nah, aluminium tuh kita lihat lagi sifat fisiknya, diperhatikan lagi yang poin-poin penting yang tadi disampaikan. Nah, aluminium itu sering ya kita pakai, yaitu dalam industri pesawat, terus konstruksi bangunan yang ringan ya, karena aluminium itu ringan. Kemudian ada berbagai macam alloy itu campuran logam ya, jadi logam yang dilelehkan dicampurlah dengan aluminium. Nah, itu dia namanya alloy. Dia buat magnet juga sebagai tawas gitu. Tawas itu ternyata dari aluminium. Nah, itu dia ya. Kemudian berbagai alat masak, bahkan kaleng untuk makanan kita itu dari aluminium ya. Kenapa ya kira-kira pakai aluminium? Kenapa nggak pakai besi? Coba alasannya kenapa? Apakah karena memang tidak mudah berkarat nih? Karena kalau berkarat rusak makanannya kita makan jadi beracun. Nah, itu salah satu alasan ya kenapa kita pakai aluminium. Jadi dia susah berkarat. Sukar berkarat atau tidak berkarat sama sekali bahkan. Nah, jadi lebih aman untuk proses packaging namanya ya, packaging makanan. Nah, itu untuk aluminium. Nah, ini ciri-cirinya juga bagaimana cara memperoleh aluminium, yaitu dari proses Hall namanya. Itu dibaca sehingga nanti akhirnya didapatlah aluminium itu. Nah, ini ya. Tadi Miss bilang ya, tidak beracun ya, non-magnetik dan sulit terbakar. Makanya karena tidak beracunnya itu, si aluminium biasanya sering dipakai untuk packaging makanan. Dan dia sulit terkorosi. Nah, itu dia ya, jadi lebih aman untuk dipakai dalam makanan. Selanjutnya itu ada silikon atau Si. Nah, kita lihat ya, tadi poin-poin pentingnya dilihat. Nah, ini dia dipakai untuk pembuatan kaca, dipakai untuk semikonduktor, dia juga dipakai untuk alloy, membuat enamel dan membuat IC. Nanti bisa kalian lihat apa sih kira-kira enamel itu apa ya, Miss? IC itu apa ya, Miss? Nah, coba cari sendiri biar lebih aktif. Searching di Google kira-kira apa ya, penasaran apa ini gitu ya. Jadi sambil dicari-cari juga tambahan lainnya. Terus katanya silikon ini unsur elektropositif yang paling banyak dijumpai. Nah, isotopnya ada beberapa, yaitu ada isotop 28, isotop 29, dan 30. Terus dia semikonduktor dan akan meningkat jika ditambahkan pengotor suhu. Nah, itu ya. Jadi dia ada banyak di alam ternyata. Nah, ingat-ingat silikon, itu ada ya kayak kita memperbarui hidung dengan silikon atau suntik silikon. Nah, coba kalian cari tahu juga sendiri, apakah sama silikon yang dipakai untuk tubuh kita dan silikon yang dipakai di alam atau silikon yang tersedia di alam? Apakah benar sama silikonnya itu? Kalau benar sama, serem ya berarti ya, kita pakai logam dalam tubuh kita. Berarti kalau logamnya meleleh ya kita akan meleleh juga ya seiring dengan panasnya suhu. Nah, itu dia ya. Apakah sama kira-kira silikon yang disuntikkan ke tubuh dengan silikon yang ada di alam? Nah, itu coba dicari tahu sendiri. Nah, next selanjutnya itu ada fosfor. Nah, fosfor itu sifat fisiknya bisa dilihat, baca sendiri. Nah, kemudian dia nih pada produksinya logam, kaca, dan semen sama ya. Nah, dia untuk membuat lampu kilat. Jadi lampu pendar itu tuh dari fosfor. Terus juga kembang api juga sebagian besar dibuat dari fosfor. Nah, itu dia. Jadi dia bisa berwarna-warni. Nah, itu dia. Kemudian ada sulfur. Nah, sulfur ini sering ya kita temui ya. Bahkan kita sering mandi air belerang ya. Di mana ya di Medan tuh ya? Si debu-debu. Nah, ya. Itu beneran sulfurnya belerang. Ciri khasnya tuh warnanya kuning dan agak bau sebenarnya ya. Bau-bau belerang gitu ya. Nah, itu adalah sulfur.
Oke, dia pembuatan asam sulfat. Nah, sebagai fungisida dan pembuatan pupuk, dia sebagai pembuatan korek dan kembang api dan digunakan dalam baterai. Nah, jadi banyak ya gunanya untuk sulfur. Bahkan sulfur itu untuk pengobatan juga bisa ya, kayak obat jerawat dan lain sebagainya. Nah, itu dia penggunaan dari si sulfur. Ini dia, jadi dia banyak terdapat di gunung berapi. Nah, karena Medan adalah pusat gunung berapi ya, banyak gunung berapi, makanya tanah kita itu kaya akan sulfur. Nah, itu dia ya. Tapi sulfur itu sendiri juga bisa menyebabkan polusi. Dari mana, Miss? Nah, karena sulfur itu nantinya kan dia apa ya? Jadi limbah. Nah, limbah itu nanti akan ada di akan ada di udara si sulfur itu. Nah, ketika sulfur itu nanti akan bereaksi dengan uap air, nah itulah yang akan terjadi atau cikal bakal terjadinya hujan asam. Nah, itu dia sulfur itu. Dia menyebabkan hujan asam. Nah, jadi memang bagaimana caranya pabrik-pabrik industri itu bisa mengelola limbah dengan sangat baik, bisa mengelola sulfur dengan sangat baik agar nantinya tidak terjadi hujan asam. Nah, itu sangat berbahaya ya hujan asam itu untuk lingkungan. Next, kita masuk ke klor. Nah, klor ini sifat fisiknya bentuknya itu gas. Jadi dari sekian banyak periode ketiga itu, klor kita masuk yang wujudnya gas. Oke, ini dia. Nah, dia dipakai untuk memurnikan air sebagai desinfektan. Nah, desinfektan yang corona sekarang ini, kalau kita mendesinfektan sesuatu, nah itu biasanya pakai klor. Ingat ya, pakai klor dia. Kemudian dia sebagai pupuk membunuh bakteri pada air minum. Nah, itu dia ya. Jadi kita mendesinfektan, ingat aja. Oh, ternyata desinfektan yang dipakai untuk corona sekarang ini dari klor ya, Miss. Iya, benar, dari klor. Nah, itu gunanya atau fungsinya klor. Bahkan ada banyak lagi ya fungsi-fungsi klor ini. Oke, ini dia. Dia warnanya kehijauan. Jadi gasnya sangat beracun. Gasnya itu sangat beracun ya. Lantas kenapa bisa dipakai untuk membunuh bakteri ya, Miss? Nah, itu coba dicari lagi biar semakin penasaran ya. Jadi Miss membantu kalian untuk berpikir lebih kritis lagi. Next, ada argon. Nah, ini adalah unsur yang terakhir, yaitu argon. Nah, argon ini bentuknya adalah gas, dia adalah gas mulia. Yang namanya gas mulia berarti gasnya itu sangat sulit untuk bereaksi atau dia berdiri sendiri. Nah, ini dia gas argon, gunanya untuk apa ya, Miss? Nah, dia untuk mengisi bola lampu, industri logam, pelindung, lapisan pelindung, sumber air tanah, mendeteksi sumber air tanah, dan dipakai dalam roda mobil mewah. Nah, itu ya, untuk dari argon. Kayaknya ini baru ya, baru-baru minggu lalu ya kita bahas tentang gas mulia. Berarti masih fresh ingatannya tentang argon dan beberapa gas mulia lainnya. Oke, nah ini dia ya, gas tidak berasa dan tidak berwarna. Nah, ini bisa dibaca sendiri nantinya untuk argon. Oke, nah untuk sifat-sifat unsur dan periodik unsur periode ketiga itu nanti bisa dibaca sendiri. PowerPoint-nya ada semua tertera di sini. Itu masih banyak slide-nya yang harus dibaca di sini. Jadi tipsnya untuk bisa memahami materi ini memang harus sering-sering dibaca dan ditulis. Jadi kalau semakin tertulis, semakin kita ingat nantinya ya. Nah, jadi itu sekian untuk unsur periode ketiga. Kita akan diskusi lebih lanjut lagi nanti di WhatsApp ya. Nanti ada kuis-kuis juga nanti yang akan disajikan. Semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.